Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara mempunyai damai sejahtera pada sore hari ini karena ada Yesus di dalam hati kita. Amin saudara. Ya, setiap manusia pasti mengalami masalah ya saudara. Baik itu kecil, sedang, besar, itu pasti ada selama kita masih hidup ya. Tapi kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kita. Ada tangan Tuhan yang selalu mengangkat hidup kita. Betul nggak saudara? Betul ya saudara ya. Bahkan Tuhan itu begitu luar biasa. Dimanapun kita berada ya, dimanapun saat kejadian yang menegangkan, misalnya dalam suatu kecelakaan atau dalam suatu keadaan yang begitu menegangkan ya saudara, saat saudara berteriak minta tolong, berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar nggak saudara? Tuhan jawab, bahkan Tuhan selamatkan hidup kita. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan itu begitu luar biasa, lebih canggih dari komputer ya saudara. Seperti yang pernah saya bahas, kalau Tuhan itu dimanapun kita berada, di Indonesia, di Amerika, di Australia, dimanapun kita berada, kalau kita berseru dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti dengar. Amin saudara. Amin. Jadi kita percaya pada sore hari ini saat saudara berada di rumah Tuhan, di baitnya Tuhan, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, saat saudara berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Amin. Selama kita kenapa? Selama kita taat ya, berjalan dalam koridornya Tuhan ya, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan ya, Tuhan pasti dengar doa kita. Di pasal berapa, ayat berapa? Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan iya, Yesaya berapa? Salah ya, ada yang bisa? Salah. Oke, lewat ya, sudah ya. Nanti ngepek di internet ini. Wah itu bisa sudah pegang HP itu. Ayo, Yesaya 59 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, luar biasa ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi karena apa? Karena dosa-dosa kita ya. Makanya sekarang kita mau berjalan di dalam koridornya Tuhan, supaya kita selalu diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, bahkan dilindungi, dan di doa-doa kita didengar Tuhan ya. Saya ini nyuruh Bu Titi ya, saya pengen ngasih jemaat semangka, saya bilang gitu. Bu, tolong belikan di pasar Senggol, namanya pasarnya dia itu pasar Senggol saudara. Karena murah sekali di sana, gitu ya saudara. Saya beli pepaya di sini 1 biji 15.000, di pasar Senggol cuma 5.000 saudara. Percaya nggak? Nanti jangan titip Bu Titi terus ya, kasihan dia Pak berat-berat ya. Ada jalan deh. Ya. Saya itu kepingin semangka, saya bilang sama Bu Titi, saya pengen ngasih jemaat saya semangka, saya bilang gitu, tolong beliin dong, saya bilang gitu. Terus dia bilang, di sana nggak musim semangka Bu, musimnya apa? Jeruk. Aduh, aku kalau jeruk kurang kepingin, saya bilang gitu. Ini kepingin jemaat atau kepingin gembalanya gitu ya. Maksa ini ya saudara. Saya cuma bilang, ya sudah Bu Titi, besok Sabtu coba ke sana. Itu waktu itu hari Rabu kalau nggak salah ya. Saya bilang Sabtu ke sana dilihat ada nggak, kalau umpama semangka nggak ada ya sudah kita beli jeruk deh, aku bilang gitu untuk kasih jemaat yang hari Minggu. Ternyata Tuhan itu ajaib, banjir semangka saudara, bener banjir semangka. Sampai Bu Titi gini, Bu, semangkanya wakil Bu, mau beli berapa Bu, katanya gitu. Saya ditantang saudara, mau beli berapa Bu, kata gitu. Saya sampai beli 9 semangka saudara waktu itu. Benar saya beli 9 semangka saudara, karena banjir semangka, dan semangkanya manis pol ya saudara. Itu Tuhan yang luar biasa loh saudara. Saya cuma kepingin semangka, Tuhan itu sediakan loh. Ya nggak musim jadi musim loh lah, ya wane kok. Ya benar nggak saudara? Ya nggak musim loh jadi musim. Musim jeruk geletak nuangnya di pinggir jalan itu, di mobil-mobilan itu kan jeruk semua. Jeruk pacitan, jeruk apa itu ya saudara. Nggak ada yang jual semangka.
Tapi puji Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa. Selama kita berjalan dalam koridornya Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, kita tidak perlu berucap saudara, Tuhan itu pasti menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Betul nggak saudara? Betul ya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa sore hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan begitu memperhatikan hidup kita. Nah itu bawaan aja. Pinjanya mirip. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Teringatnya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Bersyukur pada sore hari ini. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tenang, teguh dalam-Mu, menang bersamamu. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam Sambil bersyukur terima mujizat itu. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tenang, teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku
Kami yakin dan percaya Tuhan, bersamamu Tuhan, mujizat Tuhan akan tetap berlaku Tuhan untuk setiap kami. Bersamamu Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Bila pada sore ini Tuhan, kami boleh datang dengan bangga menaikkan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada-Mu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, yes. Hebatnya lebih hebat siapa? Lebih hebat Tuhanku, ku berserah dengan yakin bersama-sama katakan yang membelah laut, yang bukan badai, yang mujahir pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama katakan di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Kami berserah Tuhan, kepadamu semuanya yang membelah laut, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi
kami akan memuji nama-Mu Tuhan, kami akan bersuka cita demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorak yang berdoa Allah kita. Haleluya. Sama katakan. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyi yang dekat dengan kamu adalah kehilangan, dan anak Allah yang dekat pertemuan. Lebih suka kita lagi katakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyi yang terdengar jantung menyanyi dekat adalah kehilangan, dan anak Allah yang kita pertemuan di udara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sore ini. Haleluya. Kita rindu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan. Semua ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Adalah kehilangan, dan anak Allah yang kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Haleluya, kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Di sana. Bersama-sama katakan haleluya semuanya. Kalau bisa katakan, kalau bisa katakan, cepat Betani kemana? Lebih keras lagi. Kalau bisa katakan, kalau bisa katakan, kalau bisa katakan, kalau bisa katakan ada. Kalau zaman ini pada zaman hari kiamat, kalau sangkakala Allah, kalau kamu sana berkelintang, kalau namaku dipanggil ada semua. Kalau bisa katakan, kalau bisa katakan, kalau bisa katakan ada. Kalau bisa katakan, kalau bisa katakan, kalau bisa katakan, kalau satu kali lagi kalau bisa katakan, 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 ku ada. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kuasa dalam setiap kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Semua katakan, ku diberi kuasa dan rasa.
Tiba saatnya kita mempersiapkan hati untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Dalam kesesakan kami Tuhan, katakan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Semuanya, sebab aku ini milikmu, aku berdalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Bersama-sama kita berdiri sekali lagi, katakan, sebab aku milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku, menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Dengan lembut katakan, jemaat sendiri pujikan pujian ini. Semuanya, sebab aku ini
Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang membingungkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perjanjian kepemilikan bahwa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami dengar firman-Mu. Tuhan, Kau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat, menjawab setiap kebutuhan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kita sukacita. Yang bersukacita lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani pada sore hari ini. Saudara, sore hari ini saya berbicara tentang komunikasi melalui pengampunan. Komunikasi melalui pengampunan. Mungkin ada di antara jemaat yang pada sore hari ini tidak berkomunikasi. Mungkin orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, kemudian apa lagi? Besan dengan besan gak nyopo, suami dengan istri. Aku ndelok wonge Pak nek. Nah itu ya, itu ya. Kira-kira ada enggak? Wah, enggak itu saudara ya, ini butuh pengampunan pada sore hari. Ya, karena apa saudara? Hari-hari ini bukan banyak tapi banyak. Ya. Kasus-kasus di dalam kehidupan kita ketok aniaya nang gereja. Ya, aku ini milikmu. Apalagi taruh nyanyi tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut. Malaikat tuh sampai sungkan. Padahal ketok wonge, widuh. Nah, saudara, saya percaya saudara, kita ini Tuhan itu
rindu, namanya saja komunikasi. Komunikasi itu berarti menjalin informasi, bercakap-cakap, menjalin hubungan, ya. Berapa banyak orang kehilangan yang namanya hubungan. Tuhan itu rindu menjalin hubungan dengan umatnya. Sekalipun umatnya ini berdosa, dicari loh sampai saudara. Ya, dicari. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Dicari, ya. Di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu justru yang mencari. Bayangkan saudara. Sampai ada di kayu salib pun tetap rindu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak saudara, ya. Nah saudara, mengapa doa kita ini seringkali tidak dijawab oleh Tuhan? Ya, mental saudara. Karena tadi kalau tadi ayat baca kembali ya, tadi Yesaya 59, ayo 59 tadi. Wah paling senang kalau baca ini saudara ya. Ayo baca bersama. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan coba lanjutan nih bahasa ayat yang keduanya. Ayo baca bersama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala apa? Saudara, inilah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita ini ke gereja itu merupakan bengkel karakter hidup kita. Kalau hidup kita ini kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, ya jangan kemudian kita ini ke gereja nangis, bertobat, pulang sampai di rumah nyambung meneh dosa. Kita ini harus berubah. Pulang dari gereja berubah, adakan perdamaian. Kalau suami dengan istri nggak nyopo pulang dari gereja, ya disopo. Nah, ya menjalin hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya kadang-kadang saudara, anak ini kadang-kadang sampai gini, orang tua kadang-kadang sampai mangkel. Hati rumi ini kecil di kotak kesirung ini. Nah kan banyak ya gitu ya. Oh, gak ngaku, ojo pura-pura gak ngerti. Ya, ojo pura-pura gak ngerti ya. Kan banyak yang disakiti ya toh. Nah, anak juga terhadap orang tua juga terhadap anak. Makanya dalam kehidupan kita ini, kita berumah tangga itu seperti membuat video, saudara. Video hidup kita ini rekamannya, syutingnya ini hasilnya baik atau buruk. Ya. Yang syuting itu adalah anak-anak kita. Baik buruknya kita itu anak yang paling tahu. Ya. Kok saat terduga habis, saudara? Benar apa benar? Saudara lempar ke piring, lempar gelas, ya bapak ngamuk lempar gelas, ibu ngamuk lempar piring. Anak disyuting sama anak, asik juga ya pertempuran. Coba saudara ya. Dan saudara berapa banyak ya, saya lihat sampai kadang-kadang ada waktu pernah ada dalam pelayanan kematian, ya toh, waduh, anak sing nangis geru-geru, anak sing tegar, anak sing tegar tengku. Wis mati lho tegar tengku. Sing tegar tengku iku sing keluarga. Saya tanya, nek opo sakit apa? Gitu. Oh, penyakitnya digoleki dhewe, Pak.
tapi lebih baik mati, Pak. Kalau dia tidak mati, kita yang mati ya. Coba, wis mati lho sik di. Kita ini sebagai orang percaya nih, firman Tuhan katakan kasih itu yang mengikat. Kasih itu mempersatukan dan kasih itu menyempurnakan. Ya. Di dalam rumah tangga harus selalu ingat, kasih itu mengikat. Mengikat keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak, diikat dengan kasih. Mengikat, mempersatukan, bahkan dikatakan menyempurnakan. Bagaimana kita disempurnakan di dalam kasih? Yaitu harus menghadapi ujian. Ya. Jadi kalau ada ujian itu harus dihadapi. Ada ujian harus dikerjakan. Kerjakanlah dalamku. Nah, kerjakan. Jangan melarikan diri dari proses. Nah, saudara, kok kayak ini gak enak ya firman ini pada. Saya pada sore hari ini benar-benar saudara rindu. Saudara semua mau dibebaskan, ya, mau dipulihkan, mau diberkati, berdamailah. Ayo coba baca dulu ayatnya. Mau kok gak bocor-bocor ayat itu ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Hidup damai dengan semua dan segala kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan. Ayat 15-nya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan sebagian orang. Oh, semula ternyata ya wis tak pikir ngantuk saudara ya. Jadi semua orang tanpa perkecualian ya, berdamailah dengan musuh. Makanya saudara jangan ada permusuhan. Supaya dikatakan jangan sampai tumbuh akar yang pahit. Ya, kalau tumbuh akar pahit, waduh, suami dengan istri, orang tua dengan anak, waduh, aku sakit aku Pak. Kadang-kadang sampai digebloki saudara. Sakit aku hatiku Pak. Saudara tahu ayatnya sakit hati? Boleh nggak sakit hati? Waduh menengahin aku Pak. Ayo dibaca supaya saudara nggak sakit hati ya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-16. Ayo baca. 2, 3. Jadi kalau sakit hati apa? Aku bukan saya dulu ya. Apa? Jadi kalau sakit hati apa? Jangan supaya nggak bodoh pulang ojo sakit hati. Caranya apa gak sakit hati? Ojo punya hati supaya nggak sakit hati. Saudara, ya memang benar bodoh orang yang ngomong sakit hati. Wah ini Pak iso aku gak iso Pak. Ya wis karepmu. Tapi kita menurut kebenaran firman Tuhan kata no, ojo bodoh, ojo koflok kon dibujuki, sakit hati. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bagaimana supaya melalui komunikasi pengampunan ini
kita ini diubahkan. Ya. Yang pertama kita lihat dulu mengapa komunikasi melalui pengampunan itu sangat penting. Mengapa kita komunikasi? Ya, coba kalau saudara kehilangan komunikasi saja, umpamanya dengan anak saudara, ditelepon gak diangkat, wong iki yo opo yo? Ya, apalagi zaman dulu saudara ya. Kalau zaman dulu ndak ono telepon pun yo erek zaman dulu ini ya. Terus kalau telegram per huruf itu ono nilai ini saudara. Nanti datangnya pun untuk jauh lama sekali. Ya, dulu papa saya waktu di Kalimantan dikirimi surat, ya itu pun saya pernah ngirim surat itu pedot ya. Maksudnya disingkat supaya ngirim. Nah, supaya tidak kehilangan informasi, komunikasi. Nah, saudara, pada sore hari ini ya, mengapa komunikasi melalui pengampunan itu sangat penting. Ya, kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-5. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya, ayat 1 dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ayo. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudara, yang pertama poinnya adalah melalui pengampunan terjalin hubungan yang baik. Ya. Coba kalau saudara yang tadi saya tanya gak nyopo dengan ini, coba ya belajar kayak filosofi ini wong Jawa sing waras. Di saudara ya. Kalau enggak ya wis jawab pendek ya. Nah, saudara, melalui pengampunan ini luar biasa. Dahulu jauh, akhirnya menjadi dekat. Ya. Saudara sendiri pun saudara kandung. Ya. Kalau utamanya bencici, kan saudara dekat, iso dari jauh. Ya, bisa jauh. Nah, saudara, saya rindu supaya nanti pulang dari tempat ini adakan pemberesan. Ya, maka segala penyakit itu akan lenyap. Ya, jangan bingung, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ini disik dilukan. Ya, jujur katakan amin. Ojo bingung di penyakit, koreksi. Ya, koreksi. Adakan pemberesan supaya ketika saudara dibereskan, wah luar biasa. Coba contoh ya, Yakub dan Esau. Ya. Ini Yakub ini kan bojui ya toh. Iya, nah ini senangannya sok kacang merah sebenarnya. Ya. Itu gara-gara itu toh dibojui. Nah, terjadi satu hubungan saudara kandung jadi jauh. Tetapi ketika Tuhan ingin memulihkan, waduh luar biasa. Memang pemulihan itu
pengampunan itu dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Kita korbankan keegoisan kita. Kita korbankan kesombongan kita, keangkuhan kita. Ya, kita harus mengorbankan. Di mana Yakub pun berkorban untuk menebus segala kesalahan dia sampai dibawa kambing, unta, semua saudara ya, untuk pengampunan supaya terjalin hubungan kembali. Tapi katanya Esau, aku tak butuh itu. Nah, ya, yang dibutuhkan adalah hubungan kembali. Ya, coba kita baca aja ayatnya. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-20. Kejadian 32 ayat yang ke-20. Katakan, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin lah, saya mungkin mana saudara, saking takutnya ya, pengorbanannya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Sekarang pasal 33-nya saudara ya, ini adalah hasilnya. Pasal 33 ayat 4-nya. Pasal 33, ayo baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu apa? Luar biasa enggak? Kalau mau berkorban bisa teletabisan. Bener enggak? Suami istri iso teletabisan. Tapi kalau enggak ada pengampunan, singkur-singkuran. Bener enggak? Nah, ya. Saudara, pada sore hari ini saya rindu. Saudara semua mau dipulihkan kok. Rumah tangga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, adakan pemberesan ya, supaya terjalin hubungan yang baik. Kalau terjadi hubungan yang baik, luar biasa ya, pengampunan itu luar biasa saudara. Saya memberikan sedikit contoh, bukan contoh kesaksian ya. Teman saya ini satu saat, dia ini teman saya laki, tahu-tahu dadanya ini muncul benjolan, benjolan besar telur, ya nggak tahu telur ayam, telur bebek, pokoknya telur ya. Wah. Nah waktu itu dia berdoa, ya akhirnya Tuhan ingatkan, berdoalah, mintalah ampun, mintalah maaf dengan kokomu yang kamu rasa sakit. Wah, kokonya dari luar pulau ditelepon, kau kesini yo, aku bisa salam di koko. Salah opo? Wes pokoknya kesini yo. Nanti akhirnya berangkat, dijemput dia di bandara. Wah, ini tadi terjadilah tangis-tangisan. Ya, minta ampun, minta maaf. Ya, mari berpelukan selesai, saudara yang pulang sampai di rumah, adus, kok hilang? Benjolannya merosot, jatuh. Saya rindu saudara, ya, supaya saudara pulang dari tempat ini benar-benar jadi pemberesan, ya, pemberesan supaya berkat kita ini tidak terhalang. Dan kita lihat lagi yang kedua, ya, bagian yang kedua kita baca di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini bagian juga ya hampir apa namanya, masih ada kaitannya dengan yang pertama. Jadi bagian pertama
Melalui pengampunan terjalin hubungan yang baik. Yang kedua, ini kita baca ya, 2:3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu apa?" Orang lumpuh ini perlu namanya pengampunan. Dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan tidak melihat penyakitnya. Yang dia lihat adalah dosanya. Itu namanya pengampunan. Jadi melalui pengampunan terjadilah namanya pemulihan. Kalau tadi hubungannya terjadi hubungan yang baik, sekarang yang kedua terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan. Di mana lumpuh akhirnya berjalan. Berapa banyak rumah tangga itu lumpuh, pelayanan jadi lumpuh, gara-gara apa? Tidak bisa ada pengampunan. Saudara, gereja hari-hari ini saudara memprihatinkan. Ya. Berapa banyak istilahnya bersaing, iri hati, sakit hati, lumpuh komunikasi. Kita sebagai orang-orang percaya jangan sampai kita ini lumpuh. Orang lumpuh itu hidup apa mati? Kok mati? Urip lah. Lumpuh kok. Cuma kan lumpuh komunikasi, mau kemana nggak iso, mau kemana nggak iso, lumpuh. Makanya saudara jangan sampai rumah tangga itu lumpuh. Hidupnya hidup. Suami istri satu rumah, tapi lumpuh komunikasi. Ya, lumpuh komunikasi. Nanti tidurnya aja sendiri-sendiri. Iki Pak, kamarnya kamar saya, ini kamar anak saya, ini kamar istri saya. Loh, kok saya gini? Anaknya di tengah-tengah. Kenapa di tengah? Jadi menteri perhubungan. Pak saudara ya. Waduh, susah. Nek gereja. Yesus tidak dalam hidupku. Malaikat bisa sampai ngomong, ngepret. Saudara mau dipulihkan? Adakan pemberesan. Ojo lumpuh ini. Tidak enak loh lumpuh itu saudara. Gitu. Nanti mau ada berkat didisi wong dia. Karena lumpuh. Mau berjalan nggak iso. Ya, makanya saudara jangan sampai namanya terjadi kelumpuhan. Bangkit supaya berjalan, rumah tangga berjalan dengan lancar, komunikasi suami istri berjalan dengan baik, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Ojo sampai ya jadi menantu doa nih wong tuwe cerewet gak mate-mate. Ya, itu kadang-kadang ada loh yang begitu. Ya, maka nonton Leo, ojo pura-pura gak ngerti. Sudah, kadang-kadang ada loh, ya menantu kadungan dari mertua nih saudara. Waduh Pak, mertua itu cerewet ya ampun Pak. Ya, sampai kadang-kadang ya tak video nih tapi ya saudara. Ya doa loh. Wis tak doa no Pak, wisan. Ya doa sampai kapan? Ya sampai Tuhan menjawab. Gitu. Ya yo Pak kapan? Tak guyon nih saiki ngomong berpiro sih? Loh. Sudah pitu ya. Yo tenono. Apa tenono kok Pak? Yo tadi bertobat kan gitu. Oh, jadi susu kalau mati gitu. Busol ya. Saya kan nggak ngomong mati ya. Tenono ae. Tuhan itu menjawab indah pada waktu ini. Lo kadang-kadang Tuhan menjawab indah loh, ya. Tahu-tahu, mertua nih, waduh sorry aku selama ini menyia-nyiakan kamu, jahat sama kamu. Lo ada loh yang gitu saudara. Ya, berubah. Nah itu doanya. Ojo doanya cepat mati, tambah gak mati. Percaya saya gak mati karena Pak saudara diuji tadi. Disempurnakan
dengan mantel tadi saudara, supaya kasih saudara nampak di dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi terjadi namanya pemulihan ketika ada pengampunan. Ya, coba kita lihat lagi Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9 ya. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9. Nah, ini hampir sama kasusnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, lanjut, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, jawabannya apa? Orang sakit itu Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Di sini kepahitan hidup, saudara. Ya, lanjut. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini lumpuh juga, saudara. Ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, sekarang kita baca ayat 14-nya. Nah, ya kita baca ayat 14-nya. Ayo baca bersama, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih. Nah, ya, gara-gara apa? Dosa apa kan? Dosa itu tidak ketok, saudara ya. Dosa tidak ketok. Nah, saudara, yang ketok adalah buah itu, buah dosa itu yang ketok kehidupannya. Dan coba ya kalau orang nggak senang hati, ya kepahitan hidup, ketemu orangnya, kira-kira mukanya senyum-senyum apa enggak? Bahasa Perancisnya metotok, ya toh, ya toh. Nah, saya rindu, coba sih noleh kanan kiri ki metotok enggak? Ya, jadi yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ya. Ketika ada pengampunan, yang buta bisa melihat. Buta rohani bisa melihat, gitu loh. Ya, saya rindu saudara kita ini jangan sampai kita yang buta rohani. Ya, sehingga kita tidak bisa melihat. Tadi katakan kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Memang berbutuhnya pengampunan supaya kita dikuduskan, supaya kita dapat melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu melihat kasih karunia Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Ya, kalau biasanya doa penutup di dalam ibadah kan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat ini, kalau saudara cuma sekilas, saudara tidak dapat apa-apa. Coba saudara dengan lantang, Tuhan menyinari engkau dengan, terus saudara koreksi, sopo koniku, sehingga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Bahkan ditambah lagi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sopo koniku. Ya. Karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Gak percaya, gak ngandel. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya, saya membaca Bilangan, ya, ayat itu kan di dalam kitab Bilangan pasal 6. Ya. Saudara, saya baca ayat itu nangis. Tiap kali saya baca nangis. Karena apa? Tuhan menyinari dan memberikan kasih karunia.
Bahkan Tuhan menghadapkan, berarti kalau menghadapkan itu saudara spesial di hadapan Tuhan. Amin. Itu tak menoleh kanan kiri ngomong engkau spesial di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ini baru masuk poin lagi saudara. Ya, kalau saudara sudah mengalami komunikasi yang baik, ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Maintenance-nya bagaimana? Bagaimana kita menjaganya supaya hidup kita ini tetap terjalin hubungan yang baik, suami dan istri, orang tua dan anak, supaya tetap terjalin baik hubungannya dan juga terjadi pemulihan, ya, yang terus menerus, pemulihan yang terus menerus. Nah, kita baca dulu di dalam ayat firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Ini maintenance-nya, ya. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, kemudian lemah lembut, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, 3 poin ini yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai segitiga emas, ya, segitiga emas. Bagaimana kita supaya hubungan itu tetap? Yang pertama di sini katakan rendah hati, ya. Rendah hati. Orang yang rendah hati, saya percaya ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Rendah hati sangat penting. Mengapa terjadi perceraian? Karena nggak mau rendah hati, nggak mau saling mengalah. Kok aku nggak salah kok Pak? Sing istri, ayo wis kono sing minta ampun, minta maaf, nggak iso Pak. Aku gak salah kok. Nah, saya pernah loh saudara 3 jam konselingi orang podo akosi, ya. Orang Perancis ngomong angel tuturani. 3 jam gak selesai-selesai. Saya sama istri saya, ya, 3 jam gak mari. Tidak ada jalan keluar. Saya yang keluar. Ayo, kok gak bisa dituturi ya. Gitu, saudara ini, waduh, kadang-kadang kalau suami istri kadang watos angel dikurani. Makanya firman Tuhan katakan berdamailah dengan semua orang supaya kerajaan Allah itu dekat. Nah, doanya kan ada tuh, Bapa kami di surga, datanglah. Nah, bagaimana supaya kerajaan Allah datang? Yo berdamai yo. Ya. Waduh Pak, aku ini ngomong yuk nang rokok Pak. Ada loh yang gitu saudara, ya, sampai ngomong rokok dunia. Jadi bagian yang pertama kita harus rendah hati. Ayo kita baca dulu ayatnya di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, coba ada ayat lagi kita lihat Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran, oh ya tadi ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ya, kita lanjut bagian yang keduanya sekarang ya. Tadi yang pertama adalah rendah. Yang kedua, kita kembali ke Efesus pasal 4 tadi ayat yang keduanya. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Ayo baca kembali. Yang kedua adalah lemah lembut. Nah, kan berapa banyak bagaimana orang yang ngomong sakit hati Pak,
Iki karena gara-gara perkataan lembut atau perkataan yang menyakiti. Ya. Cangkemmu, waduh. Ya, waduh kalau sudah orang kadang-kadang itu perkataan lembut itu, ya makanya saudara, nah ini ya Pak kan banyak ini rumah tangga yang sudah lama ya, rumah tangga lama. Masih adakah ya ucapan yang menyenangkan pasangan saudara? Pasangan yang paling menyenangkan itu perkataan apa itu? Apa? Doa ini. I love you. Ya toh? Ya kalau salah toh, sorry. Apalagi? Tapi sayang lu sama kamu. Waduh, masih tua-tua kan gak apa-apa bojo dhewe. Saya sama istri ngomong pendino saudara ya. Wah, I love you, udah gak apa-apa bojo dhewe kok aja bojo wong. Ya, loh, harus menjalin hubungan yang romantis. Ayo sekarang bapak-bapak ya. Kalau istri saudara nyiapkan sarapan pagi, Bang. Apa yang saudara katakan? Kok menengah sih? Bapak-bapak paling gak ngomong apa-apa ya. Jadi langsung saya selesaikan, Pak. Kita sarapan pagi langsung selesaikan. Tidak ada perkataan matur nuwun kamsia. Ada apa enggak? Apa-apa? Oh, jok pura-pura gak ngerti. Loh, saudara ini serius. Berapa banyak bapak-bapak ketika istri ini berusaha pagi-pagi bangun nyerap apa masak nasi ini apa makanan ya orang Timur Tengah ini ngomong itu siap mangan kau ngomong matur nuwun kamsia kau si mono bahasa Timur Tengah bidek oh ya bidek ya itu bahasa Timur Tengah itu bidek waduh ya makanya saudara bukan perkataan matur nuwun kamsia tapi komunikasi ya. Coba kalau ngomong terima kasih pun memang coba kalau salah ada nggak perkataan sorry ya maaf ada nggak perkataan itu ya puji podo ngotote gitu podo ngotote koyok mana otot otot ditambahi setengah mateng. Ayo coba mangan otot setengah mateng ayo pengen aku ya dipangan dikunyah sampai gusine kemeng yo gak dimplok-mplok saudara kate dimplok dikloten kan kate dilepeh oke kok enak ya saudara nah iku pada rumah tangga yang enggak harmonis ya kok ngono iku saudara ya podo atos makanya saudara harus ada perkataan permintaan kalau salah ya saling memaafkan gitu jadi beres. Ya kadang-kadang ada bimbingan pernikahan tuh, Pak bagaimana Pak supaya rumah tangga saya ini bisa bahagia seumur hidup Pak? Ya jalin komunikasi yang baik. Kalau ada salah ya saling maafkan. Saya ngomong simpel. Asal kamu bisa saling memaafkan. Loh kalau dia menjengkelkan jatuh ke tempat yang sama bagaimana? Ya tetap mengampuni. Kan belum 70 kali 70 kali. Berarti seumur hidup bisa mengampuni. Kok ketendengan kabeh. Yo Pak nak ngomong aku iki Pak. Waduh. Kita harus bisa saudara. Harus ada perkataan yang lembut. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat di dalam Amsal pasal 18. Amsal 15 ya, Amsal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Amsal 15 ayat 1 dan 2. Jawaban yang lemah lembut meredakan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan. Ayat yang kedua.
Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Dan saudara, kita harus ada perkataan yang lemah. Ya, walaupun kita ini sudah menikah berpuluh-puluh tahun, wis podo podo kekurangan vitamin B katanya. B itu apa? Budek. Ayo coba kata. Lo sama meneh bogang gitu. Rambut brodol. Kurang vitamin tetap kasih itu jangan pudar. Ya, jangan pudar. Tetap ada perkataan yang lemah lembut. Ayo kita baca Amsal pasal 18 ayat yang ke-21-nya sekarang. Amsal 18 ayat 21. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan. Lidah kita ini memang saudara bisa menghidupkan tapi juga bisa mematikan. Melalui perkataan hubungan rumah tangga bisa berhenti, bisa mematikan. Tetapi juga dengan lidah kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan sekarang bagian yang terakhir, ya. Kalau sudah dengar terakhir paling senang saudara. Ya. Kita baca di dalam yang terakhir tadi Efesus pasal tiga emas ya. Yang pertama rendah, yang kedua lemah, yang ketiga sabar. Sabar ini luar biasa. Ya. Sabar itu bagian daripada buah Roh Kudus. Ya, ojo punya perkataan sabar yo sabar, sabar. Lu dijawab sabar. Sing batesi lho sapa? Sabar yo sabar, Pak. Sabar ono batese. Sing batesi lho sapa? Padahal wis diajari 7 kali 70 harus sabar. Orang yang sabar itu dapat menguasai keadaan. Tapi kalau nggak sabar dikatakan koyok wong koflok. Coba ya, itu ada terjadi gara-gara pomek gak sabar. Tongguan tadi kemarin ya, saya ngomong dengan teman saya. Tetangga dulunya baik-baik ya, ngerupi bersama, ngopi bersama. Suatu saat itu kayak ya mobilnya menghalangi. Ya, nggak tahu waktu itu ditegur kayak apa, agak sedikit marah. Waktunya kesusu kan termasuk sekolah, ya kayak dijarak, tahu dijarak ya, disengaja, dihalang-halangi, ya, dihalang-halangi, kehilangan kesabaran, ini kesuwen tawaf ya, aduh, saja ini kalau ada masalah jadi masalah. Sampai akhirnya sampai ke pengadilan. Kok enggak gara-gara putus. Makanya kesabaran ojo dibatas. Amin. Kawani amin dulu. Aman. Ya. Dan kalau mau benar ini saudara. Ya, berapa banyak ayo? Ya kadang-kadang kita buka pintu kebablasan. Dur. Kok enggak terima. Dur, dari POKB. Gara-gara apa? Gak sadar. Bener apa bener? Padahal waduh ya. Bener apa bener? Buah roh apa wah? Apa? Tapi toko sabar, gak sabar. Penguasaan diri lah itu, saudara. Ya, kita harus sabar. Orang yang sabar dikatakan dapat menguasai keadaan. Bahkan dikatakan apa? Menguasai kota, lo bayangkan. Ya. Menguasai keadaan, menguasai rumah tangga. Harus ada kesabaran. Nanti Tuhan yang mengerjakan. Ketika kita sabar terhadap mertua, terhadap menantu, ya sih kadang-kadang becekno kan gitu ya. Ya. Ketika kita sabar nanti ada waktunya Tuhan pulihkan. Ya.
Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar untuk membalikkan tangan kiri kita. Wah, mulut Tuhan tenang. Ya, jadi pulang dari tempat ini adakan pemberesan. Saya rindu saudara ya. Saya rindu. Kan berapa banyak pelayanan itu bisa berhenti gara-gara biasa. Biasa menghadapi ya jemaat. Nah ini jemaat MA, yang ikut MA coba lihat nih, yang ikut MA. Kadang-kadang kan gitu ada gembala MA, wanita bobo cek, utang gak bayar, hilang, wis hilang duit, hilang wongi. Wis aku tak jadi gembala FA Pak. Nah saudara, saya itu sudah lihat, makanya ojo diutangi, dikei. Ya kalau mau ane dibantu, tak mampu nih. Ya sak iso. Ya tapi ojo dibagi ATM gitu. Coba aja kadang kuat dulu. Ya ada dibantu Pak, dulu kan mata buaya. Saudara kadang waduh, saya ini kan sudah pengalaman itu Randy itu tahu itu. Ono bapak-bapak nangis, itu ya sampai meler-meler kan, waduh sampai umbeltok aja, menjijikan. Ya itu Randy, minta lihat bayar kos-kosan, tifas. Randy sama lu tiba buju tisu. Nah, ini air mata buatan. Air mata buaya, buju itu. Ya, makanya kita harus tertib seperti ular. Harus bijaksana seperti merpati. Ya, kita mau ya semampu kita supaya kita nggak sakit hati itu utang aku gak bayar. Ada dulu saudara orang utang sama saya, ya. Kue tok papakan langsung, tuh hilang wong. Kecangan men, gua kanan dulu. Kan saya pura-pura nggak tahu sini ya kan saya tahu sini saya jalani ketemu ngono lho. Ya. Baik sing luwih ketok dhisik segini. Lihat rejek seperti. Enak enggak kayak ngono? Kan enggak enak. Gitu. Makanya waduh nanti ditelepon enggak ada. Pembantunya ngomong, katanya bapak enggak ada. Bukan tadi bapak itu kan ono. Saudara, waduh, tapi rohani saudara. Dari mana? Dari gereja. Langsung diceluk saudara. Dipanggil. Waktu dipanggil saya ngomong, haleluya puji Tuhan. Pendeta bujui. Loh, lah bener aku ngomong teko gereja. Masa teko kelenteng aku ngomong. Ini kan kok kamu itu yang apa sih? Saya wis yo mulai hari ini aku gak nagih kono. Saya bebaskan. Kalau dibebaskan enak enggak? Enak konen. Gak merah tutu enak. Ya. Saudara ya, jadi kadang-kadang kita ini wis lah ya, makanya lebih baik aja ngutangi, kalau mau bantu ya bantu, gitu tuh ya, semampu kita bantu, ya, aja terus dimanfaat kok jadi ATM, ya, jadi gitu sudah, ya tetap harus ada rendah hati, kemudian lemah, jangan lemah mulai loh ya, karena aku cowok-cowok yuk, rimbu, mau kayak tesi. Lemah lembut, kemudian ini segitiga. Amin. Nah, saya minta pemain musik Kiki wis mari yo. Setengah itu. Saya minta pemain musik kembali dan gosip itu. Kita diundang mandi saudara. Tetap biasa. Kita akan pujian selidiki.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berdua sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berdua sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar keyboard saja mengalun dengan lembut, keyboard saja mengalun dengan lembut. Kita bersaat teduh sejenak dengan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah saudara memiliki putus komunikasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, bahkan suami dengan istri? Dengan saudara kandung, Di atas. Udah di atas. tanggalkanlah keegoisanmu, tanggalkanlah kesombonganmu. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memulihkan keadaan. Saudara pulang dari tempat ini, adakan pemberesan. Bagaimana Yakub dan Esau mengadakan pemberesan sehingga terjalin hubungan yang baik kembali, terjadi pemulihan yang luar biasa. Ora mata sikata karama kuria lama-lama. Tanggalkanlah segala keegoisanmu, keegoisanmu sebagai orang tua, keegoisanmu sebagai suami ataupun sebagai istri. Firman Tuhan bukan saja untuk kita dengar, tetapi kita praktekkan di dalam hidup kita. Memang kadang-kadang Tuhan menaruh orang-orang yang membuat kita ini menjadi sakit hati. Kadang memang Tuhan izinkan. Tetapi saudara perlu ingat, Tuhan juga selalu memberikan kasih yang tidak pernah pudar. Kasih yang selalu menjadi fondasi kita sebagai orang percaya, supaya kasih-Mu di dalam Tuhan semakin disempurnakan. Ora mata sikata karamalama, inalata sikata karamalama.
Inalamata sikata karamala. Inarama kuliah lama. Tuhan, Kau ampuni segala kesalahan kami, dosa kami. Seringkali kami mengabaikan, seringkali kami tidak mengerti Tuhan, dan terus yang namanya akar-akar kepahitan itu terus bertumbuh di dalam hati mereka. Engkau tolong Aku yang Bapa, salah itu. biarlah Tuhan segala akar-akar kepahitan itu kami cabut dalam nama Yesus, dan Kau memberikan akar yang manis sehingga mereka bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Bahkan Kau menyinari mereka dengan wajah dan memberi kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan Kau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka Tuhan, dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora mata sikala malam, idalama karamala malam, idalama karamata sikala malam, idalama malam. Mungkin saudara ada yang membenci orang tua saudara, membenci mama saudara, membenci papa saudara, membenci pasangan saudara. Biarlah saya mewakili sebagai orang tua saudara untuk meminta maaf kepadamu. Saudara sebagai istri yang sudah berjerih lelah, merasa sakit hati, biarlah saya juga mewakili sebagai suami yang meminta maaf. Adakan pemberesan kembali supaya berkat-berkat-Mu tidak terhalang. Orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua diberkati, katakan amin. Dekat sorak-sorai bagi Tuhan, silakan duduk.